kita mungkin semakin dekat untuk menemukan planet es yang masih di luar orbit Neptunus. Maaf Pluto, bukan kamu. Baru-baru ini, pemetaan alam semesta yang menggunakan data dari teleskop di Hawaii berhasil mengeliminasi sekitar 78% lokasi yang mungkin untuk si planet yang misterius ini. Beberapa orang menyebutnya planet 9, sementara yang lain lebih memilih planet X. Apapun namanya, planet ini telah menimbulkan kontroversi sejak keberadaannya pertama kali diusulkan. Dan itu terutama karena tidak ada penelitian yang bisa menjawab pertanyaan besar, apakah planet ini benar-benar ada? Jika ditemukan, planet 9 akan menjadi planet terbesar kelima di tata surya dengan masa 10 kali masa bumi. Planet ini juga diduga berbentuk gas seperti Uranus. Studi awal tentang planet 9 yang dilakukan pada tahun 2016 menunjukkan bahwa planet baru yang sangat besar ini mengorbit matahari 20 kali lebih jauh daripada Neptunus yang berada pada jarak 4,5 miliar kilometer. Akibatnya, planet 9 akan membutuhkan waktu antara 10.000 hingga 20.000 tahun untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari. Jika dikonfirmasi, planet yang belum ditemukan ini akan mendominasi wilayah yang lebih besar daripada planet lain yang sudah diketahui di lingkungan kosmik kita. Ini semua adalah hipotesis yang menarik, tapi tanpa satupun bukti atau observasi yang mendukungnya. Sebelum menganggapnya sebagai tebakan liar, penting untuk dicatat bahwa para peneliti ini mengandalkan pemodelan matematika yang rumit dan simulasi komputer untuk berspekulasi tentang karakteristik planet ini, karena itulah yang mereka lakukan. Kehadiran hipotetis planet ini akan menjelaskan berbagai fitur misterius yang berada di luar Neptunus. Secara khusus, kita berbicara tentang sabuk Kuiper, sebuah area berbentuk donat yang sangat besar dan penuh dengan puing-puing es yang tersisa dari pembentukan tata surya, termasuk komet dan planet kerdil seperti Pluto. Yang terjadi adalah keenam objek terjauh di sabuk Kuiper punya orbit elips yang semuanya berorientasi pada arah yang sama di dalam ruang angkasa dan miring sekitar 30 derajat ke bawah relatif terhadap bidang orbit ke-8 planet yang telah diketahui. Yang aneh adalah, meskipun kecepatan orbitnya berbeda di sekeliling tata surya, objek-objek itu tetap mempertahankan kesejajaran ini. Kemungkinan kesejajaran seperti itu terjadi secara acak sangatlah kecil, sekitar 0,007%. Jadi inilah planet 9, sebuah benda langit masif hipotetis yang menawarkan penjelasan masuk akal untuk fenomena aneh ini, yang berpotensi memberikan pengaruh gravitasi untuk membentuk orbit-orbit ini. Teori awal tidak bertahan lama menghadapi tuduhan bias pengamatan dan kesalahan perhitungan. Kemudian pada tahun 2017, sebuah penelitian lain muncul, memicu kembali gagasan bahwa mungkin planet 9 ada di luar sana. Kali ini, para astronom Spanyol mencoba pendekatan baru dengan fokus mengamati objek Transneptunus yang ekstrim. Benda-benda langit ini mengorbit matahari dalam lintasan elips yang sangat panjang dengan jarak rata-rata lebih dari 22 miliar kilometer. Hasil penelitian menunjukkan kalau jarak antara titik-titik objek-objek tersebut dengan matahari bisa memberi petunjuk lokasi planet 9. Titik-titik tersebut merupakan titik-titik di mana orbit benda langit bersinggungan dengan bidang tata surya. Ketika mencapai titik-titik ini, objek-objek ini akan berinteraksi dengan benda-benda lain di tata surya yang berpotensi menyebabkan perubahan signifikan pada orbitnya atau bahkan tabrakan. Jadi jika lintasan benda-benda Transneptunus yang ekstrim ini tetap stabil, semuanya baik-baik saja. Tapi jika tidak, itu pertanda ada sesuatu yang lain, sesuatu yang besar yang mengacaukan lintasannya. Dan itulah yang ditemukan dalam penelitian ini. Ada sesuatu yang tidak terlihat di luar sana yang membuat objek-objek ini keluar dari jalurnya. Dan sesuatu itu bisa jadi sebuah planet yang berada pada jarak antara 300 sampai 400 kali lebih jauh dari matahari daripada bumi. Sampai saat ini, studi tentang objek Transneptunus yang ekstrim ini merupakan bukti terkuat yang kita miliki untuk keberadaan planet 9. Dan jika kamu masih belum yakin dengan teori ini, ketahuilah bahwa gerakan aneh seperti ini telah mengarah pada penemuan planet sebelumnya. Neptunus misalnya, ditemukan karena gerakan Uranus tidak sesuai dengan prediksi gravitasi Newton. Tapi pembelokan orbitnya bisa dijelaskan jika hal itu disebabkan oleh tarikan planet yang belum ditemukan. Dan begitulah kita menemukan Neptunus. Pada tahun 2021, ada banyak hal menarik tentang planet 9 lagi.
Setelah mengoreksi beberapa dugaan lama, penelitian sekarang mengarah pada gagasan bahwa dunia misterius ini mengikuti putaran epik mengelilingi matahari setiap 7.000 tahun. Ini merupakan berita besar, karena artinya planet ini mungkin lebih dekat dari yang kita duga sebelumnya, sehingga memudahkan teleskop-teleskop kita untuk menemukannya. Makalah ini juga menunjukkan bahwa ada kemungkinan 99% bahwa orbit yang aneh dari objek-objek jauh ini disebabkan oleh planet yang tidak terlihat ini, bukan hanya kebetulan kosmik. Sekarang kemungkinan seluruh situasi ini hanya kebetulan adalah 1:250%, yang jauh lebih baik daripada 1:10.000 pada tahun 2016. Semua angka optimis ini telah membawa kita ke tempat kita saat ini, menjaga harapan kita dan mengupayakan peralatan yang lebih baik untuk melanjutkan misi menemukan planet 9. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, para peneliti di Hawaii membuat semacam peta harta karun dengan menggunakan Panoramic Survey Telescope dan Rapid Response System untuk mengeliminasi 78% lokasinya. Ini adalah berita bagus, mengingat betapa sulitnya menemukan jarum syukuran planet di tumpukan jerami kosmik. Tapi sayangnya, keberadaan planet 9 masih menjadi misteri di bagian terluar tata surya yang gelap. Para penggemar masih yakin akan keberadaannya dan percaya bahwa hanya tinggal menunggu waktu saja sebelum kita merayakan penemuan sepupu kosmik bumi yang baru. Mereka menaruh harapan pada Observatorium Vera C. Rubin yang saat ini sedang dibangun di Chili dan dijadwalkan mulai beroperasi pada akhir tahun 2025. Selama 10 tahun, observatorium ini akan memindai seluruh langit belahan bumi selatan setiap beberapa malam dengan teleskop 8 meter yang bergerak cepat dan dilengkapi dengan kamera digital terbesar di dunia. Gagasannya adalah untuk membuat daftar katalog segala sesuatu di tata surya, menjangkau hingga ke Neptunus dan melacak pergerakan jutaan objek langit, termasuk sampah antariksa, asteroid, komet, dan bintang. Jika planet 9 memang ada di luar sana, teleskop generasi berikutnya ini bisa jadi akan menemukannya. Keberadaan planet misterius ini masih jauh dari diterima secara universal di komunitas ilmiah. Hal ini dikarenakan planet 9 bukanlah satu-satunya penjelasan untuk fenomena aneh yang terjadi di luar Neptunus. Salah satu teori menyatakan bahwa sekelompok objek jauh seperti planet Katai, komet, dan bulan mungkin secara kolektif mempengaruhi orbit objek-objek trans-Neptunus yang ekstrim. Sebagian lagi percaya kalau lubang hitam ada di balik semua ini. Massa yang termampatkan ini merupakan salah satu objek terpadat di alam semesta yang berpotensi mampu mempengaruhi orbit massa lainnya, seperti yang diyakini pada si hantu alias planet 9. Perspektif lain yang lebih berani menunjukkan bahwa pemahaman kita saat ini tentang hukum gravitasi memiliki kekurangan, tidak lengkap sebenarnya. Teori yang dikenal sebagai Modified Newtonian Dynamics ini menyatakan bahwa objek-objek es yang jauh itu menunjukkan perilaku aneh bukan karena gangguan dari planet lain, melainkan karena medan gravitasi Bima Sakti yang sangat besar yang mempengaruhinya. Namun, para pendukung teori ini pun mengakui bahwa masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan yang pasti dan masih diperlukan penelitian yang lebih luas. Sementara kita terus mencari planet 9, beberapa astronom telah melangkah lebih jauh dengan menduga keberadaan planet 10. Planet ini memiliki massa dan ukuran seperti Mars atau Bumi dan terletak di tepi sabuk Kuiper. Masalahnya jika si terduga planet 10 ini memang sekecil yang diyakini para ilmuwan, ia mungkin tidak memiliki gravitasi yang cukup untuk membersihkan orbitnya dari puing-puing. Dan hal ini mirip dengan apa yang terjadi pada Pluto, yang menjadi salah satu alasan kenapa Pluto mengalami masalah pada tahun 2000-an. Jadi ya, lebih baik jangan terlalu bersemangat. Si terduga planet 10 ini mungkin akan diklasifikasikan sebagai planet Katai lainnya. Lihatlah planet menakjubkan ini. Ia tampak seperti terbakar. Permukaannya pasti lebih panas daripada di tengah-tengah lembah maut. Tanahnya kering, dipenuhi retakan-retakan besar. Gak ada setetes pun air di wilayah panas ini. Ini planet yang sama, tapi tampak seperti tempat yang berbeda. Semuanya membeku. Suhunya sangat rendah, sehingga gak ada peluang sedikit pun bagi kehidupan untuk bertahan di planet ini. Planet aneh ini dinamai HD 20794D.
dan lokasinya 19,7 tahun cahaya dari bumi di rasi bintang Eridanus. Planet ini adalah bumi super, yang berarti planet ini lebih besar dari bumi, tapi lebih kecil dari planet es raksasa seperti Neptunus. Yang membuat planet ini menarik adalah orbitnya yang gak biasa, yang membuatnya keluar masuk zona layak huni bintangnya, yaitu area di mana suhunya memungkinkan adanya air dalam bentuk cair. Kita belum pernah melihat planet yang gak biasa ini secara langsung. Para astronom mendeteksinya dengan mengukur goyangan kecil pada bintang induknya menggunakan dua instrumen canggih, Espresso dan HARPS, yang berada di teleskop-teleskop di Chili. Kedua instrumen ini mengukur kecepatan radial, yaitu gerakan kecil yang terjadi pada bintang saat gravitasi planet menariknya. Semakin besar goyangannya, semakin masif planet tersebut. Setelahnya, para astronom menganalisis data dan menemukan kalau planet ini bermassa sekitar 6 kali lipat massa bumi. Planet ini mengorbit sebuah bintang yang sedikit lebih kecil dan lebih redup daripada matahari. Bintang ini unik karena cukup terang untuk dilihat dengan mata telanjang, nggak seperti bintang-bintang lain yang menjadi tuan rumah bagi eksoplanet. Kamu nggak akan bisa melihatnya tanpa teleskop. Sistem bintang ini sudah diamati selama lebih dari 20 tahun. Para astronom sudah lama menduga kalau sistem ini memiliki banyak planet. Pada tahun 2011, para ilmuwan menemukan dua bumi super lainnya yang masing-masing mengorbit bintangnya setiap 18,3 dan 89,6 hari. Selama beberapa waktu, para peneliti mengira mereka sudah menemukan planet ketiga dengan periode orbit 40 hari. Belakangan, mereka sadar sudah melakukan kesalahan. Tapi setelah menganalisis ulang data selama bertahun-tahun, para astronom berhasil mengonfirmasi planet ketiga itu memang ada, yaitu planet ekstrim HD 20794d. Seorang peneliti dari Universitas Oxford berperan penting dalam mengidentifikasi planet tersebut. Dia menggunakan algoritma komputer khusus bernama Yarara untuk memisahkan sinyal lemah planet tersebut dari derau latar belakang. Algoritma ini membantunya mengonfirmasi bahwa planet tersebut benar-benar ada dan cukup unik. Berbeda dari planet-planet di tata surya yang sebagian besar memiliki orbit melingkar, planet yang baru ditemukan ini memiliki orbit sangat elips dan merenggang. Planet ini butuh waktu 647 hari untuk menyelesaikan sekali putaran mengelilingi bintang induknya, atau 40 hari lebih cepat dari orbit Mars mengelilingi matahari. Pada titik terjauhnya, planet ini berjarak 2 kali jarak bumi ke matahari, yang menjadikannya planet es jauh di luar zona layak huni. Pada titik terdekatnya, planet ini bergerak ke dalam hingga 0,75 SA, di mana ia memasuki zona layak huni, di mana air dalam wujud cair mungkin ada. Pergerakan ekstrim ini menciptakan musim yang sangat aneh. Pada sebagian orbitnya, HD 20794d membeku seperti gurun es. Ketika mendekati bintangnya, suhunya meningkat dan es kemungkinan besar akan mencair, membentuk lautan sementara. Planet ini kemudian mengalami musim panas yang singkat dan terik. Saking panasnya, air di permukaan planet bisa menguap ke atmosfer. Gak lama kemudian, planet ini bergerak menjauh lagi. Hal ini memicu musim gugur dengan hujan yang diikuti oleh pembekuan di musim dingin. Dengan kata lain, planet ini mengalami peralihan suhu sangat dingin dan panas yang menyengat, yang membuatnya menjadi tempat yang gak bisa ditebak untuk kehidupan. Jika ada bentuk kehidupan di sana, mereka pasti harus beradaptasi dengan perubahan suhu dan lingkungan yang ekstrim. Kenapa planet ini mengikuti orbit yang membingungkan? Mungkin ini sisa efek dari kejadian miliaran tahun lalu, saat sistem keplanetan masih dalam proses pembentukan. Pada suatu titik, planet besar lainnya mungkin mengganggu orbit planet unik ini. Penjelasan lain yang mungkin adalah sebuah planet raksasa pernah ada di sistem ini dan gravitasinya mendorong HD 20794d ke jalur yang memanjang. Kemudian, planet raksasa ini terlontar dari sistem dan meninggalkan planet yang lebih kecil di orbitnya saat ini. Teori ini masuk akal
karena dua planet lainnya di sistem B dan C memiliki orbit yang lebih normal dan melingkar. Penemuan planet ini sangat menarik karena menantang apa yang kita ketahui tentang planet layak huni. Sebagian besar planet di zona layak huni berada di sana secara permanen, tapi HD 20794D hanya melewatinya. Para ilmuwan ingin tahu apakah planet semacam itu masih bisa mendukung kehidupan meskipun hanya sebentar. Karena itu, teleskop-teleskop masa depan akan mempelajari atmosfer planet ini untuk mencari tanda-tanda adanya air, gas, atau bahkan kehidupan. Bumi super lainnya yang mungkin memiliki kondisi tepat untuk kehidupan mengorbit sebuah bintang yang jaraknya 137 tahun cahaya. Dalam ukuran antariksa, jarak ini tergolong dekat. 1 tahun cahaya adalah sekitar 9,6 triliun kilometer. Planet ini dinamai TOI 715b dan ukurannya 1,5 kali lebih besar dari Bumi. Gak seperti HD 20794D, planet ini secara permanen berada di zona layak huni. Beginilah penampakan planet ini menurut para astronom. TOI 715b mengorbit bintangnya dengan sangat cepat, menyelesaikan 1 kali orbit hanya dalam waktu 19 hari. Tapi meski dekat dengan bintang induknya, planet ini nggak terlalu panas karena bintang induknya merupakan katai merah. Ini jenis bintang yang lebih kecil dan dingin dari matahari. Artinya, TOI 715b mungkin memiliki suhu yang lebih dingin dibanding eksoplanet lain yang mengorbit bintang yang lebih panas. NASA menemukan planet ini menggunakan Transiting Exoplanet Survey Satellite. Teleskop luar angkasa ini menemukan planet dengan mengamati penurunan kecerahan bintang yang terjadi saat planet lain melintas di depannya. Karena katai merah lebih kecil dan lebih redup daripada matahari, planet yang melintas di depannya akan lebih mudah dideteksi. Para astronom berencana untuk mempelajari planet ini lebih jauh menggunakan teleskop antariksa James Webb. Teleskop canggih yang berada 1,6 juta kilometer dari bumi ini bisa menganalisis atmosfer planet-planet jauh. Jika TOI 715b memiliki atmosfer, maka JWST bisa membantu para ilmuwan untuk menemukan gas apa saja yang ada di sana dan apakah kondisi tersebut bisa mendukung air dalam bentuk cair atau bahkan kehidupan. Satu planet lagi yang menjanjikan untuk pencarian kehidupan di luar bumi adalah bumi super yang sangat padat di sistem K2360. Sebuah tim peneliti internasional dari Jepang dan Eropa telah menemukan sistem multiplanet luar biasa yang mengitari bintang serupa matahari yang jaraknya 750 tahun cahaya. Sistem ini memiliki 2 planet, yang salah satunya merupakan planet berbatu terpadat yang pernah ditemukan. K2360b adalah bumi super berbatu, berukuran 1,6 kali ukuran bumi, tapi masanya 7,7 kali lebih besar. Ini membuatnya sepadat timah. Planet ini mengorbit bintangnya dengan sangat cepat, menyelesaikan 1 kali orbit penuh hanya dalam waktu 21 jam. Planet ini merupakan planet berperiode ultra pendek terpadat yang diketahui dengan karakteristik yang terukur dengan baik. Sedangkan saudaranya adalah planet luar yang jauh lebih besar dengan massa setidaknya 15 kali massa bumi. Planet ini butuh waktu 9,8 hari untuk mengitari bintangnya. Sayangnya, karena planet ini nggak melintas di depan bintang induknya dari jarak pandang kita, para ilmuwan nggak bisa mengetahui ukuran pastinya. Planet yang luar biasa padat ini mungkin merupakan inti dari planet yang jauh lebih besar. Seiring waktu, radiasi yang kuat dari bintang induknya mungkin melontarkan lapisan luarnya sehingga hanya menyisakan inti yang padat dan berbatu. Jadi, planet ini mungkin bisa menunjukkan apa yang akan terjadi pada planet-planet yang berada terlalu dekat dengan bintang induknya. Para astronom menduga planet ini bergerak ke dalam seiring waktu akibat interaksi dengan planet pasangannya yang lebih besar. Salah satu kemungkinannya adalah migrasi eksentrisitas tinggi
di mana orbit planet menjadi sangat melebar akibat interaksi gravitasi sebelum akhirnya menjadi lebih melingkar di dekat bintang. Teori lainnya adalah putaran dan kemiringan aksial planet bisa menyebabkan orbitnya menjadi lebih melingkar. Planet seperti ini sangat langka, dan menemukan planet serupa dengan pendamping luar yang masif bisa membantu para ilmuwan untuk menyempurnakan teori mereka tentang bagaimana planet terbentuk dan berevolusi di lingkungan yang ekstrim. Dengan bantuannya, kita juga bisa memahami bagaimana planet berbatu berevolusi dan apa yang terjadi pada planet yang berada terlalu dekat dengan bintang induknya. Tanah merah dan kering di bawah kakimu bergetar. Retakan besar terbuka di tanah, hendak menelanmu. Tapi nggak seperti di bumi, gempa-gempa ini nggak berasal dari dalam planet. Sebuah ancaman dari luar angkasa yang memicunya. Para ilmuwan mendapat temuan mengejutkan tentang gempa Mars. Dengan menggunakan data AI dan InSight milik NASA, mereka mendapati sebagian gempa disebabkan oleh tumbukan meteorit. Artinya, Mars mengalami tumbukan 2,5 kali lebih sering daripada yang kita duga, dan kawah-kawah baru terbentuk setiap saat. Bagian paling menakutkannya adalah tumbukan ini gak hanya mengguncang tanah. Gelombang kejut sangat kuat yang dihasilkan merambat jauh ke dalam planet, yang menyingkap jalur seismik tersembunyi dan interior yang gak stabil. Gak seperti yang kita bayangkan. Ini mengubah semua yang kita tahu tentang Mars. Nah, pertanyaan besarnya adalah, apalagi yang bersembunyi di bawah permukaannya? Mari kita ikuti dulu alur pemikiran para ilmuwan. Mereka mengambil data gempa Mars dari pendarat InSight milik NASA dan membandingkannya dengan kawah tumbukan baru yang ditemukan oleh Mars Reconnaissance Orbiter. Saat itulah mereka menemukan sebagian tumbukan menciptakan jalur seismik melewati mantel alih-alih diserap oleh kerak Mars. Meski NASA menghentikan misi InSight pada tahun 2022, datanya masih sangat berharga. Pendarat yang menempatkan seismometer di Mars ini mencatat lebih dari 1.300 gempa Mars. Sebagian disebabkan retakan batuan bawah tanah akibat panas dan tekanan. Sebagian lagi tampaknya akibat meteoroid yang menabrak permukaan planet merah. Dengan mempelajari pergerakan gelombang seismik melewati kerak, mantel, dan inti, para ilmuwan terus memetakan struktur dalam Mars. Di masa lalu, para peneliti sudah mengaitkan kawah tumbukan dengan data seismik. Tapi studi baru ini adalah kali pertama tumbukan baru dikaitkan dengan gempa yang terdeteksi di Cerberus Fossey. Itu adalah wilayah sangat aktif yang berjarak 1.640 km dari InSight. Para ilmuwan mendapati kawah selebar 21 meter ini berada lebih jauh dari pendarat InSight NASA dari perkiraan, kalau mempertimbangkan kekuatan gelombang seismik yang dihasilkannya. Kerak Mars diperkirakan menyerap sebagian besar energi dari tumbukan, yang membatasi seberapa jauh gelombang seismik bisa menjalar. Namun, analisis kawah ini menunjukkan bahwa alih-alih teredam, gelombang justru mengambil jalur yang lebih langsung dan lebih dalam melalui mantel planet. Temuan tak terduga ini menunjukkan kalau Mars memiliki jalur seismik, yang memungkinkan gempa menyebar lebih jauh dari yang diduga sebelumnya. Tim InSight kini perlu mengkaji ulang model komposisi dan struktur interior Mars. Setelahnya, kita bisa lebih memahami bagaimana sinyal seismik yang dihasilkan oleh tumbukan bisa mencapai sedalam itu. Memilah data sebanyak itu secara manual butuh waktu bertahun-tahun. Tapi untungnya, sekarang ini ada alat-alat baru dan para ilmuwan bisa menyortir puluhan ribu foto menjadi beberapa foto saja dalam hitungan hari. Jadi, peneliti fokus untuk menemukan kawah dalam jarak sekitar 3.000 km dari lokasi InSight. Tujuannya untuk mengidentifikasi kawah-kawah yang terbentuk ketika seismometer InSight aktif. Dengan membandingkan gambar sebelum dan sesudah dari konteks kamera seiring waktu, mereka mengidentifikasi 123 kawah baru untuk dicocokkan dengan data seismik InSight. Dari jumlah itu, 49 kawah berpotensi cocok dengan gempa yang terdeteksi oleh seismometer InSight. Dan setelah analisis lebih lanjut, tim memutuskan bahwa kawah tumbukan Cerberus Fossey yang berukuran 21 meter sebagai temuan utamanya. Penemuan ini kemungkinan akan membantu para ilmuwan membedakan antara sinyal dari gempa internal dan sinyal dari tumbukan meteoroid. Awalnya,
Mereka menduga Cerberus foci menghasilkan banyak sinyal seismik frekuensi tinggi yang terkait dengan gempa yang berasal dari dalam Mars. Tapi data baru menunjukkan kalau sebagian aktivitas ini mungkin disebabkan oleh tumbukan, bukan proses internal. Misteri lain yang belum bisa dipecahkan oleh para ilmuwan selama 50 tahun adalah kenapa Mars terbelah menjadi dua bagian yang sangat berbeda. Tapi berkat rekaman gempa Mars, mereka akhirnya menemukan jawabannya. Sejak tahun 1970-an, para peneliti sudah tahu bahwa Mars punya dua wilayah yang berbeda. Dataran rendah utara mencakup sekitar 2/3 dari belahan utara planet ini, sedangkan dataran tinggi selatan meliputi sisanya. Dataran tinggi selatan sekitar 5 km lebih tinggi dari dataran rendah utara, dan keraknya atau lapisan terluar Mars yang mirip cangkang lebih tebal di bagian selatan. Pembagian aneh ini dikenal sebagai dikotomi Mars. Ada dua kemungkinan penjelasan untuk ketidakseimbangan ini. Salah satu teori menyatakan ada proses internal yang nggak diketahui di dalam Mars yang menciptakan perbedaan itu. Teori lainnya menyatakan bahwa tabrakan besar mungkin dengan batu antariksa seukuran bulan atau beberapa tabrakan kecil pernah membentuk ulang permukaan planet ini. Tapi permukaan Mars sudah sangat tua. Karena itu sangatlah sulit untuk menentukan secara pasti apa yang terjadi. Nah, sebuah studi baru yang diterbitkan pada 27 Desember 2024 telah menggunakan data gempa Mars dari pendarat InSight milik NASA untuk mencari tahu apakah penyebab perbedaan ini terletak jauh di dalam planet. InSight diposisikan di dekat batas antara dataran rendah utara dan dataran tinggi selatan. Misinya adalah merekam gelombang seismik dari gempa Mars yang menjalar melalui mantel planet, yaitu lapisan batuan di bawah kerak. Jadi, ilmuwan membandingkan bagaimana gelombang-gelombang ini bergerak di bawah dataran rendah dan dataran tinggi. Mereka mencari perbedaan di bagian dalam planet ini. Ternyata gelombang seismik kehilangan energi lebih cepat ketika melintasi dataran tinggi selatan. Artinya, mantel di bawah wilayah ini jauh lebih panas daripada di bagian utara. Ini bukti kuat bahwa kekuatan internal planet bukan dampak eksternal yang menyebabkan terbaginya Mars secara nggak biasa. Tim peneliti meyakini bahwa perbedaan suhu di bawah dua bagian Mars bisa ditelusuri dari aktivitas tektonik purba. Aktivitas ini membentuk planet Mars, tapi kemudian berhenti. Di masa lalu, Mars memiliki lempeng tektonik yang bergerak, seperti halnya bumi. Ketika lempeng-lempeng ini bergeser bersamaan dengan batuan cair di bawahnya, bisa saja menciptakan dikotomi Mars. Tapi akhirnya gerakan itu berhenti, meninggalkan apa yang disebut ilmuwan sebagai mantel stagnan. Itu adalah lapisan tebal yang nggak bergerak di atas interior planet yang cair. Jika ini benar, berarti mantel di bawah dataran tinggi selatan masih terus mendorong ke atas. Sementara mantel di bawah dataran rendah utara tenggelam lebih dalam ke arah inti planet. Proses yang terus berlangsung ini bisa menjelaskan kenapa kerak Mars lebih tebal di bagian selatan. Pada saat yang sama, kita nggak bisa sepenuhnya mengesampingkan gagasan bahwa tumbukan eksternal menciptakan dikotomi tersebut. Beberapa penelitian terbaru menunjukkan tumbukan besar masih bisa jadi penjelasan yang memungkinkan. Untuk memecahkan misteri ini, ilmuwan butuh lebih banyak data gempa Mars dan model yang lebih detail tentang bagaimana Mars terbentuk. Ngomong-ngomong, kalau kamu memutuskan pergi ke Mars, kamu mungkin akan bertemu dengan pahlawan dalam video kali ini, yaitu pendarat InSight. InSight seharusnya diluncurkan pada Maret 2016, tapi ada masalah pada salah satu instrumennya yang menyebabkan penundaan. Ada kebocoran vakum pada seismometernya. NASA menjadwalkan ulang peluncurannya pada Mei 2018 dan masalah ini berhasil diperbaiki. Tapi penundaan ini meningkatkan total biaya dari 675 juta menjadi 830 juta dolar. Meski demikian, InSight berhasil mendarat di Mars pada 26 November 2018. Tapi seiring waktu, debu menumpuk di panel-panel surya InSight, membuatnya lebih sulit untuk mengisi ulang daya. Pendarat InSight menggunakan panel surya dan baterai, tapi perlu hembusan angin sesekali yang disebut waktu pembersihan untuk membersihkan debu dari panel. Sayangnya, tempat InSight mendarat nggak mendapat cukup angin untuk menjaga dayanya selalu terisi penuh.
Pada Februari 2021, selama musim dingin di Mars, debu tebal menutupi panel-panelnya dan hanya menghasilkan 27% dari kapasitas total. Untuk menghemat daya, NASA mulai mengatur InSight ke mode hibernasi, mematikan instrumen secara bertahap untuk menjaga elektroniknya tetap hangat. Mereka berharap cuaca yang lebih baik akan memungkinkan pendarat untuk mengisi ulang daya dan kembali bekerja pada Juli 2021. Pada Mei 2021, tim menemukan cara cerdas untuk memulihkan daya menggunakan lengan pendarat untuk memindahkan pasir ke panel, membantu angin membersihkan debu. Tapi pada akhirnya, InSight hanya menghasilkan 1/10 daya dari sinar matahari dibandingkan saat pertama kali tiba. Pada Juli 2022, NASA menempatkannya dalam mode daya rendah untuk terus mendeteksi gempa Mars. Pendarat ini terus beroperasi hingga Desember 2022. Pada 20 Desember, NASA mengumumkan bahwa InSight telah hilang kontak dengan bumi pada 15 Desember. Dan misi ini secara resmi berakhir pada tanggal 21 Desember 2022. Sekarang aku berani bertaruh bahwa kamu pasti ingat planet terjauh dari matahari adalah Neptunus. Ketika para astronom Eropa berdebat tentang apa nama planet ke-8 yang baru ditemukan pada tahun 1846, mereka memilih nama Dewa Laut Romawi. Raksasa es ini berukuran 4 kali lebih besar dari bumi, dan jika planet kita seukuran nikel, Neptunus akan sebesar bola bisbol. Di saat yang sama, raksasa es ini 17 kali lebih berat. Jika kamu mendekati dunia es ini, ia akan tampak biru dan mungkin mengundang. Tapi permukaan biru ini sebenarnya adalah lapisan gas yang berputar-putar dan awan permanen. Jadi jangan terlalu berharap kamu tidak akan bisa mendarat di planet ini. Mantelnya yang terdiri dari air, amonia, dan es metana adalah hal yang paling dekat dengan permukaan Neptunus. Tapi bahkan di bawah sana, tidak ada tanah yang kokoh untuk kamu berjalan. Bagaimanapun, planet yang jauh ini dikelilingi oleh misteri dan para astronom belum bisa memecahkan semuanya. Mengapa angin di Neptunus bertiup sangat kencang? Mengapa planet ini melepaskan lebih banyak panas daripada yang diterima? Mengapa medan magnetnya tidak seimbang? Dan apakah yang dimaksud dengan bintik hitam besar? Yuk kita coba cari jawabannya. Jarak Neptunus dari matahari sekitar 30 kali lebih jauh dari bumi. Hal ini menjelaskan mengapa mempelajari planet yang jauh ini sangat sulit. Itu juga berarti planet ini menerima lebih sedikit cahaya dan panas dari bintang kita. Tapi di saat yang sama, Neptunus memancarkan lebih banyak panas daripada yang diterimanya. Jika kita membandingkan Neptunus dengan Uranus yang berada di dekatnya, kita akan melihat kalau meskipun Uranus lebih dekat ke matahari, Uranus memancarkan panas yang hampir sama dengan Neptunus. Para astronom belum mengetahui secara pasti mengapa hal itu terjadi, tapi tentu saja ada teori-teori karena mereka adalah ilmuwan. Beberapa ahli menduga ada sesuatu yang dahsyat di dalam planet biru ini yang menyebabkan planet ini menghasilkan lebih banyak panas daripada yang diterima. Ini mungkin menjadi alasan perbedaan suhu yang sangat besar di Neptunus dari minus 160 derajat Celcius di puncak awan yang dingin hingga lebih dari 6.650 derajat Celcius di inti raksasa es ini. Jadi kamu harus berpakaian berlapis-lapis ya. Variasi suhu seperti itu mungkin menjadi alasan terjadinya badai angin yang kuat. Kecepatannya bisa mencapai 1930 km per jam. Sebagai perbandingan, angin paling kuat di bumi bergerak dengan kecepatan 400 km per jam. Hal lain yang menarik tentang angin Neptunus, angin ini bertiup ke arah barat yang berlawanan dengan rotasi planet ini. Sebuah penelitian yang diterbitkan pada tahun 2013 menduga bahwa angin di Neptunus akan muncul dalam lapisan-lapisan tipis yang tebalnya tidak lebih dari 960 km. Kedalaman yang begitu dangkal bisa berarti bahwa kondensasi dan penguapan uap air bisa menghasilkan arus udara yang sangat cepat. Lalu ada masalah medan magnet Neptunus yang tidak seimbang. Jika kamu melapisi sebuah magnet di planet ini, magnet itu tidak akan sejajar dengan pusatnya.
Para astronom tidak tahu mengapa hal ini bisa terjadi. Medan magnet dihasilkan oleh arus yang bergerak dan semua planet termasuk bumi diyakini memiliki materi konduktif yang bergerak di dalam perut mereka. Tapi perut Neptunus sedikit berbeda, medan magnetnya miring 47 derajat terhadap rotasi planet. Artinya, rotasi dan magnetnya tidak sejajar secara inherent. Dan jangan lupakan bintik hitam besar. Tidak, yang kumaksud bukan badai paling besar di tata surya. Badai itu disebut bintik merah besar dan terletak di Jupiter. Yang kumaksud adalah bintik di Neptunus yang ditemukan oleh Voyager 2 pada tahun 1989. Pada tahun 1995, teleskop Hubble mengarahkan pandangannya ke Neptunus, tapi sayangnya saat itu bintik tersebut telah menghilang secara misterius. Para ilmuwan tidak tahu bagaimana tepatnya bintik itu menghilang. Tapi coba tebak, bintik hitam lain telah ditemukan di planet es raksasa itu. Para astronom sudah lama mengetahui kalau permukaan Neptunus dihiasi bintik-bintik hitam dari waktu ke waktu. Perubahan warna yang aneh ini dikaitkan dengan area bertekanan tinggi yang datang dan pergi selama beberapa tahun. Tapi belum ada yang pernah melihat bintik hitam yang terbentuk sampai saat ini. Sejak saat itu, para astronom telah mengamati kelahiran bintik hitam secara teratur. Sekarang mereka punya gambaran yang lebih baik mengenai di mana dan kapan pusaran-pusaran besar itu bisa terbentuk. Terlepas dari asumsi yang ada, para astronom pernah mengira bahwa Neptunus adalah dunia yang membosankan dan tidak memiliki fitur. Raksasa es ini memiliki atmosfer yang hiperaktif, bergejolak dengan riak awan dan badai dahsyat, ditambah lagi planet ini memiliki sistem cincin. Sayangnya, cincin-cincin itu bukanlah hula hoop yang mengitari Neptunus, seperti cincin-cincin di Saturnus. Cincin si raksasa es ini berbentuk aneh dan berisi gumpalan materi yang membentuk busur di cincin terluarnya. Para astronom menjelaskan, gumpalan-gumpalan tersebut sebenarnya merupakan tempat berkumpulnya partikel-partikel cincin yang saling menempel. Apa maksudnya? Masih belum jelas. Tapi hal favoritku tentang Neptunus adalah yang satu ini. Para astronom meyakini jauh di dalam planet ini mungkin ada lapisan yang menjadi tempat hujan kristal berlian. Tekanan dan suhu yang sangat tinggi di dalam Neptunus memecah molekul-molekul metana dan melepaskan karbon. Senyawa karbon ini menemukan sesama molekul dan membentuk rantai panjang yang kemudian saling menempel, membentuk pola kristal yang indah seperti berlian. Ketika formasi berlian ini jatuh menembus lapisan mantel Neptunus, suhu di sana menjadi terlalu panas. Itulah sebabnya mereka menguap, melayang kembali, dan bisa ditebak mengulangi siklusnya. Sekarang kalian jadi tahu kan kenapa disebut hujan berlian. Bagaimana dengan eksperimen yang sedikit menyenangkan? Katakanlah kita meledakkan Neptunus, tentu saja atas nama ilmu pengetahuan. Seperti yang sudah kalian ketahui, planet ini tidak memiliki permukaan yang padat. Itu sebabnya setelah proses peledakan, kalian akan melihat mantel cair Neptunus meledak. Ini akan terlihat seperti balon berisi air yang dilempar dari lantai 50. Disclaimer ya, jangan lakukan ini di rumah ya. Tabrakan itu akan mengirimkan percikan air, amonia, dan es metana keluar angkasa. Ini akan diikuti oleh sisa-sisa lava dari mantel planet yang berbentuk cair dan panas. Lalu akan ada badai batu-batu padat, dan itulah yang akan tersisa dari inti padat Neptunus yang terbuat dari besi dan logam-logam lainnya. Oke, sekarang yuk kita kumpulkan kembali si raksasa es yang cantik ini. Aku punya satu eksperimen lagi untukmu. Kita ganti bulan, satelit kita yang udah tua itu, dengan Neptunus. Planet es raksasa ini tentu saja jauh lebih besar daripada bulan. Planet ini akan tampak seperti balon udara berwarna biru terang di langit. Kita tidak hanya bisa melihatnya di malam hari, tapi juga di siang hari. Planet ini akan tampak 15 kali lebih besar dari matahari. Jika segala sesuatunya tetap sama, gerhana matahari akan terus berlangsung selama berabad-abad. Begitu matahari menghilang di balik Neptunus, planet kita akan berada dalam kegelapan total selama tidak kurang dari 1,5 jam.
Dan karena Neptunus juga jauh lebih masif daripada bumi, maka gaya tarik gravitasinya jauh lebih kuat. Itu sebabnya alih-alih memiliki pendamping dan pelindung yang kuat, planet kita justru akan menjadi satelit bulan Neptunus. Satelit ini akan mengorbit Neptunus sedikit lebih jauh dari bulan terbesarnya Triton dan akan ada risiko besar bumi bertabrakan dengan benda angkasa ini. Tapi anggaplah kita cukup beruntung untuk tidak berpapasan dengan salah satu satelit Neptunus. Meskipun demikian, kita akan mengalami lebih dari cukup masalah. Pasang surut di planet kita akan menjadi 1000 kali lebih kuat daripada yang disebabkan oleh bulan. Gaya gravitasi Neptunus tidak akan membuat bumi terpecah, tapi akan membuat planet kita memanas. Sepertinya kita butuh lebih dari itu ya. Aktivitas seismik akan meningkat, memicu gempa bumi serta letusan gunung berapi. Kedengarannya meresahkan, jadi kita biarkan saja Neptunus tetap berada di tempatnya sekarang. Aku baik-baik aja kok dengan si bulan tua yang baik itu. Sekarang kita sudah selesai dengan eksperimen, tapi dengarkan aku, di luar orbit Neptunus ada sabuk Kuiper yang misterius yang penuh dengan benda-benda es yang sangat besar. Hal yang paling membuat penasaran dari formasi ruang angkasa ini adalah para ilmuwan tidak bisa menjelaskan pola pergerakannya. Satu-satunya penjelasan yang mereka miliki adalah Neptunus mungkin menyembunyikan planet besar lainnya dari pandangan kita. Apakah mereka bersekongkol? Planet hipotetis ini sudah diberi nama Planet 9. Dan kita tinggal menunggu sampai keberadaannya dikonfirmasi atau tidak. Bayangkan kita bisa membawa air dari benda angkasa lain di tata surya ke bumi. Kita tahu air di tiap planet, bahkan bulan di tata surya kita, punya keunikan tersendiri. Lalu apa yang terjadi jika kita ambil semua air itu? Bahas yuk! Pertama, planet Mars. Planet merah ini mungkin tak punya resor pantai seperti bumi, tapi Mars punya yang istimewa, air yang membeku. Di bagian atas dan bawah Mars terdapat topi es yang mengagumkan yang disebut topi es kutub. Topi utara terbentuk dari air dan karbon dioksida, topi selatan sedikit lebih indah karena sebagian besar terbentuk dari es air. Andai Mars punya beruang kutub sendiri, mereka pasti betah di sana. Di musim dingin, es ini membesar karena banyak materi membeku di permukaannya. Saat musim panas di Mars, es sedikit menyusut karena sebagian es menjadi gas. Jangan lupa air beku yang bersembunyi di dalam tanah. Mars mungkin tampak berbatu dan berdebu, tapi Mars juga punya kantong air beku di bawah permukaannya. Gimana jika kita ambil semua air beku Mars dan dituangkan ke bumi? Nah, akan ada beberapa masalah. Air Mars agak berbeda dengan air bumi. Air Mars mengandung es batu deuterium. Deuterium adalah sepupu hidrogen biasa. Ia sedikit lebih berat dan ada tambahan teman kecil di dalam nukleusnya. Masalahnya kehidupan bumi termasuk tumbuhan, hewan, dan makhluk air telah berevolusi untuk menyukai air kaya hidrogen. Air Mars yang mengandung deuterium tinggi akan terasa bagai minuman asing bagi mereka. Tumbuhan bisa berubah dan mulai berperilaku tidak biasa, begitu juga dengan hewan dan ikan. Tanaman mungkin merasa air Mars agak berat, seperti meminum milkshake kental ketimbang smoothie segar. Ada tanaman yang tumbuh lebih tinggi dan lebih kuat, tapi tanaman lainnya butuh waktu untuk terbiasa dengan rasa yang baru. Sedangkan untuk hewan, efeknya lebih misterius. Efeknya akan bervariasi tergantung pada banyak faktor. Mereka mungkin berperilaku lain, makan makanan berbeda dalam jumlah berbeda, jadi kurang atau lebih energik. Air tinggi kadar deuterium bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan, serta membuat mereka rentan terhadap berbagai infeksi dan penyakit. Begitu pula dengan ikan dan kehidupan akuatik, proses metabolisme ikan bisa berubah drastis, mungkin melambat atau kurang efisien. Mereka juga rentan terhadap masalah kesehatan dan ketidakseimbangan. Mungkin seluruh ekosistem harus menyesuaikan diri dengan air baru, sulit dipastikan karena belum pernah diuji, tapi pastinya tidak menyenangkan bagi ikan. Memperkenalkan air Mars ke bumi akan jadi eksperimen besar. Bumi kita adalah harmoni ekosistem yang rapuh, jadi ini seperti melempar bola ke sarang semut yang tertata rapi.
Mars bukan satu-satunya benda langit yang punya air di tata surya. Kita juga menemukannya di bulan-bulan planet, misalnya di Europa, salah satu dari banyak satelit Jupiter. Europa mungkin terlihat seperti bola es biasa dari luar, tapi di bawah kerak es itu tersembunyi lautan yang lebih misterius dari peta harta karun. Lautan ini bukan tempat renang biasa, sangat dingin dan tertutup es yang tebal. Meski sangat dingin, para ilmuwan yakin lautan ini tetap cair karena sesuatu yang disebut pemanasan pasang surut. Pemanasan pasang surut terjadi ketika satu objek di ruang angkasa menjadi sangat berdekatan dengan objek lain. Jika bulan mengorbit planet, gravitasi planet akan menarik bulan, membuatnya meregang dan sedikit memadat. Dari situlah panas muncul. Saat benda diregangkan dan diremas dibutuhkan sedikit usaha. Lalu tercipta gesekan dan panas di dalam bulan, akibatnya lautan tak berubah menjadi balok es raksasa. Dalam kasus ini, Europa ditarik dan diregangkan oleh Jupiter dengan gravitasi yang sangat besar. Yang lebih menarik lagi, lautan ini bisa menjadi tempat berkumpulnya kehidupan di luar bumi. Kita tahu ada beberapa bakteri yang tidak peduli dengan suhu yang luar biasa ini. Jika ada air, mungkin ada kehidupan, tapi itu hanya sebuah kemungkinan. Bulan lain dengan lautan dingin adalah Enceladus, satelitnya Saturnus. Bulan kecil ini mengesankan, berlapis es memukau, memantulkan cahaya matahari bagai bola disko luar angkasa. Bayangkan kamu berjalan di Enceladus dan tiba-tiba, wus, uap air menyembur dari tanah seperti air mancur di taman air. Geyser es ini seperti pistol air alam, menyemprotkan air dan kristal es ke angkasa. Beberapa di antaranya membentuk cincin indah di sekeliling Saturnus yang disebut cincin E, seperti gelang berkilau air beku. Dan kami temukan lebih dari 100 cincin seperti itu di Enceladus. Kamu mungkin bertanya dari mana semua air ini berasal? Sama seperti Europa, di bawah kerak es Enceladus tersembunyi lautan yang dalam. Saking dalamnya kamu bisa menumpuk sejumlah gedung pencakar langit dan tetap tidak akan mencapai dasarnya. Oke, kita kembali ke ide liar tadi, membawa air dari samudra rahasia Europa dan Enceladus ke bumi. Jika kita melakukannya, akan terjadi kekacauan. Air dari luar angkasa ini punya rasa unik yang tidak cocok dengan lautan kita. Air laut Europa mungkin agak asin dengan ekstra mineral seperti air spa mewah yang bagus untuk kulit. Air geyser Enceladus sangat berkilau dengan sedikit garam, tapi kedengarannya tidak buruk kan? Kita belum yakin apalagi yang mungkin terkandung dalam air itu. Seperti air Mars, kehidupan laut kita mungkin mulai berdansa dengan bahan baru ini. Beberapa spesies mungkin merasa air baru ini sangat lezat dan berkembang, sementara yang lain mungkin akan kesulitan menyesuaikan diri. Sebelum tahu pasti efeknya, kita perlu mempelajari kedua bulan ini lebih rinci. Tapi semua benda langit ini punya air mirip bumi. Gimana dengan bulan Saturnus lain? Misalnya, Titan. Titan bagaikan dunia baru dengan lautan dan danau yang luar biasa, tetapi bukan seperti di bumi. Danau-danau ini berisi etana dan metana, senyawa hidrokarbon mirip bahan bakar di tangki mobilmu. Betul, danau-danau ini kolam berharga penuh bahan bakar. Titan punya cadangan jauh lebih banyak dibandingkan minyak dan gas di bumi. Danau Titan mungkin juga mengandung sedikit propana dan bahkan sedikit hidrogen sianida. Bukan minuman yang ingin kamu coba. Suhunya pun sangat dingin dan hujan etana di sana bisa mengikis daratan dan membentuk gua-gua di bawah permukaan. Danau di Titan bisa punya gelembung, mirip seperti gelembung di minumanmu, tapi di skala bulan penuh, gelembung ini mungkin berisi gas nitrogen dan bisa meletup bak kembang api di danau. Saat pecah, gelembung ini bahkan bisa membentuk delta sungai di Titan. Bayangkan cairan ini jelas bukan yang ingin kita bawa ke bumi. Danau dan lautan kita bisa berubah menjadi kolam hidrokarbon yang eksotis. Bukan riak air biasa, tapi kilau seperti bahan bakar cair. Kita harus menemukan cara untuk beradaptasi dengan lingkungan yang benar-benar asing ini.
Hidrokarbon di danau-danau Titan bisa membeku menjadi es di kondisi bumi yang berbeda. Bayangkan bongkahan gunung es mengapung di lautan yang dulu kita kenal. Kapal-kapal kita mungkin perlu dirancang ulang untuk bisa berlayar di antara gunung es ini. Selain itu, hujan di Titan bukan air, anginnya jauh lebih kencang dari yang biasa kita rasakan. Kota, gedung, dan infrastruktur kita akan kesulitan menghadapi kondisi ekstrem ini. Belum lagi fakta bahwa seluruh proses ini akan sangat mengganggu ekosistem kita. Apa yang akan terjadi sulit diprediksi, tapi pasti tidak baik. Bumi telah menyempurnakan campuran airnya selama miliaran tahun. Mengubah campuran itu seperti bermain dengan gunung berapi. Yuk kita hargai dan syukuri bumi kita yang sempurna dengan airnya yang sempurna. Aku bersulang untuk itu. Sudah resmi, ada kehidupan di Mars. Ini bukan tipuan, izinkan ku jelaskan untukmu. Kebanyakan orang membayangkan kehidupan di luar bumi sebagai makhluk hijau kecil dan lebih baik lagi makhluk yang cerdas. Tapi kita perlu membedakan antara kehidupan dan kecerdasan. Ketika seseorang mengatakan kepadamu bahwa ada kehidupan di planet lain, kamu mungkin langsung berpikir tentang makhluk cerdas yang dapat kamu ajak bicara. Tapi kehidupan itu berbeda, sering dikaitkan dengan organik. Dan rover Curiosity milik NASA telah menemukan molekul organik terbesar yang pernah ada di planet merah. Molekul itu bersembunyi di bebatuan Mars yang sangat tua, sekitar 3,7 miliar tahun. Molekul ini bisa jadi merupakan sisa-sisa dari bahan seperti asam lemak yang membantu membangun membran sel. Mungkin bukan kehidupan yang biasa kita bayangkan, tapi paling tidak, bahan-bahan yang kita sebut kehidupan sudah ada di sana. Jadi rover Curiosity milik NASA telah menjelajahi sebuah kawah besar di Mars yang disebut Kawah Gale. Para ilmuwan menduga kawah ini dulunya adalah danau beberapa miliar tahun lalu. Tugas utama Curiosity adalah mencari tahu apakah Mars pernah memiliki kondisi yang tepat untuk kehidupan. Dan suatu hari, Curiosity mengebor bongkahan batu lumpur purba di sebuah tempat bernama Cumberland. Dia mengumpulkan serbuk batu, dan ilmuwan melakukan tes khusus dengan menggunakan oven yang sudah dimanipulasi yang terpasang dalam rover. Oven itu menjadi sangat panas, sekitar 1560 derajat Fahrenheit. Untungnya kondisi percobaan memungkinkan para peneliti untuk memasak oksigen molekuler yang membatasi risiko pembakaran. Dan mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan, rantai atom karbon yang panjangnya mencapai 12 atom. Kamu bisa menemukan rantai serupa di bumi dalam berbagai hal, mulai dari minyak mentah hingga ini dia lagi, makhluk hidup. Kamu bisa katakan sejauh ini, penemuan ini tidak terdengar terlalu menggemparkan. Tapi tunggu dulu. Ya, molekul-molekul ini bisa terbentuk secara alami melalui proses yang tidak hidup. Seperti reaksi dengan air, panas, dan mineral. Hidrogen, karbon monoksida, panas, mineral, itu sudah cukup untuk membuat molekul-molekul ini, bahkan tanpa biologi. Pada saat yang sama, molekul tersebut juga merupakan produk sampingan yang umum dari kehidupan. Di bumi, kita memproduksi senyawa serupa setiap saat, terutama sebagai asam karboksilat yang ada di mana-mana dalam organisme hidup. Jadi meskipun rantai-rantai ini bisa saja terbentuk secara alami, mereka juga bisa saja merupakan sisa dari sesuatu yang pernah hidup. Mungkin kehidupan mikroba, mungkin juga sesuatu yang jauh lebih kompleks. Kita belum tahu. Namun hal yang paling tidak biasa dan menarik dari molekul ini adalah bahwa rantai karbon ini cukup rapuh. Di bumi, sinar matahari, udara, air akan memecah rantai seiring waktu. Namun molekul ini masih ada di Mars setelah miliaran tahun. Jadi meskipun molekul ini bukan milik dinosaurus Mars, kita sekarang tahu kalau planet merah itu bagus dalam mengawetkan bahan organik. Dan ini sangat penting bagi pencarian kehidupan purba. Ada kemungkinan besar jejak kimiawi dari kehidupan tersebut masih bersembunyi di dalam bebatuan. Dan tampaknya, Curiosity mampu mendeteksinya. Ngomong-ngomong, ini bukan pertama kalinya Curiosity menemukan bahan organik. Curiosity juga menemukan bahan organik terklorinasi, bahan yang mengandung belerang dan nitrat. Pada dasarnya bahan yang, jika ada kehidupan di Mars, pasti sudah menjadi bagian dari resepnya. Sekarang bagaimana kalau kita membahas tentang pahlawan lain yang dikirim ke Mars untuk membuat penemuan luar biasa? Perkenalkan Perseverance. Ini adalah robot seukuran mobil yang pernah dikirim NASA jauh dari rumah ke planet merah yang tidak ramah dan kering. Khususnya ke sebuah kawah kuno yang disebut Jezero. Jet Propulsion Lab menciptakan dan mempersiapkan untuk perjalanan luar angkasa pertamanya yang dimulai pada 30 Juli 2020. Selama 7 bulan yang gelap dan sepi,
robot ini menjelajahi kosmos. Untungnya robot ini mendarat di Mars dengan selamat pada 18 Februari 2021. NASA bahkan memberi nama tempat pendaratannya dengan nama yang keren, Pendaratan Octavia E. Butler, nama penulis fiksi ilmiah terkenal. Sejak saat itu, Perseverance sibuk menjelajahi planet merah. Pada 8 April 2025, ia telah aktif selama 1469 hari Mars, yang juga biasa disebut Sol. Itu berarti sekitar 1510 hari di bumi atau lebih dari 4 tahun. Rover ini sangat mirip dengan kakaknya, Curiosity, tapi ada beberapa peningkatan. Kendaraan ini syarat dengan teknologi, 7 instrumen ilmiah, 19 kamera, dan bahkan 2 mikrofon untuk merekam suara dari Mars, seperti angin atau derak roda kendaraan di atas bebatuan. Perseverance juga membawa serta teman terbang yang mungil. Ini adalah helikopter mini yang diberi nama Ingenuity. Ingenuity mencetak sejarah dengan melakukan penerbangan bertenaga pertama di planet lain pada 19 April 2021. Ia hanya dimaksudkan untuk terbang beberapa kali, tetapi ia terus terbang dan melakukan 72 penerbangan secara total. Sayangnya pada 18 Januari 2024, helikopter mini mengalami kerusakan karena pendaratan buruk, sehingga NASA resmi memensiunkannya. Adapun Perseverance memiliki tujuan besar. Perseverance mencari tanda bahwa Mars pernah punya kehidupan, terutama di area yang dulunya memiliki air. Dalam pencariannya, penjelajah ini mencoba mencari tahu apakah planet merah pernah memiliki lingkungan yang bisa mendukung kehidupan. Dia juga mencari kehidupan mikroba di masa lalu, mengumpulkan sampel batuan dan tanah untuk dibawa kembali ke bumi suatu hari nanti, dan menguji coba teknologi keren, seperti membuat oksigen dari udara Mars untuk membantu mempersiapkan misi manusia di masa depan. Setelah mendarat di kawah Jezero pada tahun 2021, Perseverance langsung bekerja. Dimulai dengan kampanye pertamanya yang disebut Lantai Kawah. Ia melaju ke selatan dari lokasi pendaratannya dan menjelajahi tempat yang disebut Seita. Kemudian ia kembali ke lantai kawah Fractured Rough dan mengumpulkan sampel batuan pertamanya di sana. Ini hanyalah awal dari penjelajahannya dalam mengeksplorasi sejarah Mars. Dalam misi keduanya, Venfront, rover ini berjalan menuju delta kuno di mana sebuah sungai dulunya mengalir ke kawah. Perseverance mendaki sebuah lembah untuk melihat dataran yang lebih tinggi, mencari lebih banyak petunjuk tentang masa lalu planet merah. Misi ketiga dan keempat, Upper Van dan Margin Unit, membuat penjelajah mempelajari bebatuan yang bisa memberitahu kita lebih banyak tentang iklim planet ini dan apakah planet ini bisa mendukung kehidupan. Pada bulan Desember 2024, mereka mulai merencanakan misi kelima Perseverance, Lingkar Utara. Misi bertujuan untuk mempelajari tepi kawah di mana bebatuan dari bawah permukaan terlempar ke atas saat terjadi tabrakan miliaran tahun yang lalu. Perseverance membuat beberapa penemuan mengagumkan sejauh ini. Ia menemukan bebatuan vulkanik di dasar kawah yang menunjukkan bahwa mereka berinteraksi dengan air. Ini mengejutkan, karena para ilmuwan mengira bebatuan tersebut sebagian besar adalah batuan sedimen, bukan vulkanik. Di sebuah tempat yang disebut Wildcat Ridge, penjelajah ini bahkan menemukan tanda danau purba yang mungkin mendukung kehidupan. Batuan yang ditemukan Perseverance sangat bagus dalam melestarikan potensi tanda kehidupan masa lalu. Jadi ini adalah penemuan yang sangat besar. Rover ini juga menemukan bahwa sebagian sedimen di delta diendapkan oleh air yang tenang. Tapi kemudian, banjir besar membawa batu-batu besar ke dalam kawah. Artinya, iklim Mars pasti berubah dari waktu ke waktu. Selain itu, Perseverance telah melakukan beberapa eksperimen keren. Eksperimen MOXIE berhasil menghasilkan sekitar 4 ons oksigen dari atmosfer Mars. Ini bisa sangat membantu misi manusia di masa depan. Rover ini juga menggunakan mikrofon untuk mempelajari suara di Mars. Ternyata suara merambat lebih lambat di Mars daripada di bumi, dan juga lebih tenang di planet merah. Alat pixel milik rover menganalisa batuan dan menemukan banyak mineral seperti olivin, lempung, dan karbonat. Penemuan ini menunjukkan bahwa air selalu berperan besar dalam membentuk Mars. Radar Rimfax juga membantu tim untuk melihat kalau lantai kawah terdiri dari batuan padat dan material vulkanik, dan kalau delta terbentuk di lingkungan yang tenang seperti danau. Secara keseluruhan, Perseverance memberi kita gambaran yang lebih jelas tentang masa lalu Mars. Perseverance menemukan bukti aktivitas vulkanik, air, dan lingkungan yang mungkin cocok untuk kehidupan.
Dia juga membantu para ilmuwan mengumpulkan data penting untuk misi di masa depan. Dengan mempelajari geologi, atmosfer, dan potensi kehidupan di Mars, Perseverance menyiapkan jalan bagi eksplorasi di masa depan. Dan suatu hari nanti, bahkan mungkin manusia bisa berjalan di Mars.